langsung kicep. Siapa sangka debat KDM sama Manaf Zubaidi malah jadi jalan bongkar permainan licik. Ternyata nih, di balik sewa menyewa Bangli ini ada permainan licik yang gak kira-kira, teman-teman. Bayangin aja, untungnya sampai puluhan juta rupiah. KDM gak peduli lagi, tetap gas lakukan pembongkaran. Tapi yang lebih gokil lagi adalah track record dari Manaf Zubaidi ini ternyata orangnya bermasalah. Dan juga dia pernah berantem sama mantan Presiden Habibie loh. Waduh, pantes ya. Dia nih ngeyel banget. Bongkar ya. Dibongkar Bangli mantan jaksa, guys. Oh, mantap, bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bangli mantan jaksa dibongkar juga akhirnya, guys. Kelihatan WC kan? Ya, itu belakang WC itu. Wah, akhirnya dibongkar Bapak Ibu. Ini yang Bapak Ibu tunggu-tunggu ya dari kemarin ya di media sosial. Wah, ngeri. Masih baru nih guys. Memang ini baru, belum pernah dipakai, Bang. Belum pernah, Bang. Sepsi tank aja belum ada isinya itu. Tuh, lihat. Wah, jepret, ajar terus. Ya. Oh. Wah, ini ditunggu-tunggu sama netizen. Wah. Waduh. Oh, bangunan ratusan juta, guys. Sia-sia ya. Pemiliknya mantan pejabat kejaksaan, guys. Oh, yang kemarin berdebat sama Bapak Ibu. Bongkar. Waduh. Ngeri, guys, ngeri. Ya, lagi. Mantul. Ya, lagi. Ya. Mantap sekali. Sampai Kita dikawal, guys. Bener-bener Mau Bang Nyamar. Bang Ano, ajar terus. Woi, terangkat, guys, terangkat. Woi. Pakai granit, guys. Pakai granit, guys, granit. Wow, bukan kaleng-kaleng ya. Ditarik lagi, guys. Wow. Semua, guys ya. Karena semuanya mau dihancurkan, guys. Lebih ke dalam lagi. Itu jadi nggak ada Oke, ini potret ketika salah satu bangunan teman-teman dihancurkan, yang salah satu bangunan yang dimiliki oleh mantan jaksa ini. Yang mana kita sudah tahu lah beberapa waktu yang lalu ini mantan jaksa ini ngamuk ke Kang Deddy Mulyadi. Mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu, ini kita kasih cuplikannya. Saya nggak diberitahu cukup dibongkar. Sama siapa? Saya nyewa. Sama lurah dibongkarnya. Oh, sama lurah. Wah, lurah memang sama saya disuruh untuk Lah bikin iya, lurah. tapi kan caranya nggak begini, Pak. Harusnya bagaimana? Harusnya saya beritahu sebab saya nyewa di sini. Sewanya sampai kapan? Sewanya sampai masa bukannya belum habis. Enggak, habisnya sewanya kapan? Sampai tahun depan. Saya lihat kontraknya. Nggak usah. Gimana? Bentar dulu. Ini katanya menyewa sampai tahun depan tapi disuruh ngebuktiin, istilahnya kayak mana tunjukin coba gitu ya, mau dilihat. Nggak mau. Nanti nggak aja, bisa dong, kalau Pak. Bapak. Ya sekarang Bapak mau merintahkan kan Pak. Beritahu saya apa Ah. Dasarnya adalah ini ada saluran air. Iya, saya ngerti. Yang Tapi kan harus harusnya karena saya nyewa, harus diberitahu dong. Yang saya. memberitahukannya harusnya PJT Pak, bukan saya Pak. Bapak nyewa sama siapa? Bapak harus berkoordinasi dengan PJT. Saya sudah koordinasi Pak, sudah Lah iya, kenapa ini bahkan dibongkar? kewajibannya, ya Pak. Nah bisa saya nanya aja begini. Oh, iya, memang negara ini begini. Negara caranya. memang harus menyelesaikan masalah Pak. Iya, tapi ini kalau memang mau Gini Pak, dialirkan. saya nanya. Kalau mau Mohon dialirkan. maaf, PJT juga salah Pak. Kenapa saluran air disewakan? Saya nggak masalah. Pokoknya saya Ya, iya, nyewa betul. dari PJT. Iya, artinya PJT juga salah. Kenapa Ya, kalau saluran air PJT salah, Bapak disewakan? nyalahin PJT dong. Dua-duanya salah. Ya, Bapak nyalahin PJT, tapi kalau ini kan harusnya
Ya pokoknya Harusnya ini saya diberitahu. ya karena nanti saya PJT dewa. suruh beritahu Bapak aja. Ya. Gitu loh. Nanti PJT suruh beritahu Bapak aja. Bapak ini saya nanya Anda juga. Pokoknya seenaknya, Pak. Saya nanya itu. Saya nyari. Pak, dengerin. Kalau demi kepentingan rakyat, Saya tahu. mencegah banjir, Tapi demi kepentingan orang. Demi kepentingan orang. Orang itu punya hak. Ya. Kalau sewanya masih ada, saya nanya. Bapak sewa sama PJT sampai kapan saya mau? Saya buktikan. Mana? Kalau memang tahu nanti kita akan buktikan. Ya udah. Gitu loh. Bapak saya gini, Pak. nanya aja sama Pak, pemerintah. kalau banjir nggak Saya akan nanya. tahu kalau banjir, tapi Ya. ini kan nggak pernah banjir. Oh, nggak pernah banjir. Jadi Bapak pengen banjir. Loh. Dengerin. Bapak di sini nggak banjir, di sana banjir, Pak. Lah iya, tapi kan caranya di sana kan Ya, kalau di sana dibuka, di sini harus dibuka. Mbak, tahu, saya tahu. Kalau di sini caranya nggak begini. Oke. Caranya nggak begini. Caranya. Saya nyewa di sini. Ya nanti komplain sama PJT aja. Bapak seenaknya aja juga sih. Ini Bapak ngeyel banget ya teman-teman ya. Ngeyel banget udah dikasih tahu pelan-pelan sampai-sampai Kang Deddy tadi sampai ada di titik nadanya agak naik tapi bapaknya tetap ngeyel. Sudah dikasih bukti ini loh, harusnya ini loh. Kalau memang Bapak itu belum dikasih tahu ya ngamuknya itu jangan ke Kang Deddy Mulyadi, ke PJT-nya gitu loh. Iya kan? Dan ini menariknya teman-teman. Ternyata ketika kita coba cari tahu nih, Bapak ini yang ngeyel banget ini ternyata punya rekam jejak yang tidak terlalu baik juga. Sosok mantan jaksa yang ngotot ke Kang Deddy Mulyadi ternyata juga pernah berhadapan dengan mantan Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yaitu B.J. Habibie. Di mana mantan jaksa ini dikenal bernama lengkap sebagai Manaf Zubaidi, yang ketika beliau jadi jaksa pernah terbang ke Jerman demi memeriksa mantan Presiden ketiga Republik Indonesia. Dalam beritanya dikatakan bahwa saat itu Presiden B.J. Habibie mengeluarkan sebuah kebijakan untuk menangani krisis pangan saat itu dengan jumlah dana 40 miliar rupiah kepada Bapak Akbar Tanjung yang menjabat sebagai menteri saat itu. Dan kita bisa lihat secara fakta, apakah mantan Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie dan juga Akbar Tanjung pernah tersangka. Artinya, kasus itu tidak terbukti. Sementara Pak Manaf ini sudah membuang-buang anggaran untuk terbang ke Jerman. Jadi kita bisa analisa kan. Nah, baru-baru ini Manaf Zubaidi kembali viral karena ia ngotot mempertahankan sebuah bangunan untuk tidak dibongkar. Padahal jelas-jelas bangunan itu tidak memiliki IMB. Selain dari Pak Manaf Zubaidi ini melabrakkan Deddy Mulyadi, saat sebelumnya ia pun ngotot kepada lurah setempat mempertahankan tanah yang ia mengaku tanah dan bangunan itu disewa dari pihak PJT. Namun saat Kang Deddy Mulyadi mempertanyakan mana surat perjanjian sewanya, Pak Manaf pun mengelak dan tidak mau memperlihatkan. Saya nyewa di sini. Sewanya sampai kapan? Sewanya sampai masih bukannya belum habis kan? Habisnya sewanya kapan? Sampai tahun depan. Saya lihat kontraknya. Nggak usah. Saya lihat kontraknya. Nggak usah. Nggak usah. Maka kebanyakan netizen Indonesia mengatakan bahwa mantan jaksa ini minim etika. Namun yang lebih mengejutkan, bahwa ternyata gedung yang berdiri tanpa IMB ini disewakan Manaf Zubaidi dengan jumlah yang fantastis. Ada yang disewakan hingga 80 juta per tahun dan tidak hanya kepada satu orang tetapi ke beberapa orang. Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video pengakuan daripada orang yang menyewa dari Manaf Zubaidi. Saya kemarin didapat sama bapak-bapak yang punya ruko atau rumah toko yang mau dibongkar jaringan sungainya. Oke teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman terkuak juga selain dia ngotot banget, ngeyel banget ke Kang Deddy Mulyadi. Padahal ya harusnya kalau misalkan nih mau protes bukan ke Kang Deddy Mulyadi, protesnya ke PJT. Salah tempat lah istilahnya seperti itu teman-teman. Ternyata selain itu terkuak juga kalau dulunya ini orang kan merupakan mantan jaksa. Orang ini bapak ini ya merupakan mantan jaksa yang ternyata di waktu beliau ini masih menjabat sebagai jaksa pernah berseteru dengan mantan presiden Pak Habibie, teman-teman. Oh, emang dari dulu emang bermasalah gitu ya. Itu jaringan sungai di bawah kewenangan PJT 2.
Nah, ternyata ini bapak yang tampan yang baik hati ini yang punya ini sekalian promosi apa namanya? Ratu Penyet. Apa? Ratu Penyet. Ratu Penyet. Nah, Ratu Penyet ini sewa sama siapa? Yang kemarin marah sama saya. Berapa sewanya? 90 juta per tahun. Bapak sewa sudah berapa tahun? Ini baru tahun pertama. Sewanya berapa tahun kontraknya? 1 tahun 90 juta. Jadi sewanya baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Bapak bayar 90 juta. Ya, habisnya nanti April. April. Ke bapak yang kemarin marah itu. Ya, 90 juta ya? Setahun. Ini bapak juga bosnya sewa juga. Iya. Berapa sewanya? Kali 5 tahun. 75 juta kali 5 tahun. Luar biasa. Gak usah kerja Pak. Gak usah kerja, gak usah mikul, gak usah kuli bangunan, cukup nyewain tanah PJT, hidup kita sejahtera. Jadi bapak bayarnya bukan ke PJT, bayarnya ke Pak Hajiman yang marah kemarin itu. Jadi Oh, saya paham. Ternyata memang benar-benar ada permainan di sini. Makanya mantan jaksa ini sampai ngamuk-ngamuk ke Kang Deddy Mulyadi. Ternyata ada keuntungan yang didapatkan dari sewa menyewa ini. Nggak main-main loh teman-teman. Sampai puluhan juta, katanya tadi 80 juta, disewain 80 juta dan masih banyak lagi lah tadi ya. Wah, 80 juta itu uang loh teman-teman. Makanya ketika bapak tadi ngeyel banget sampai-sampai nggak bisa ngebuktiin, kita kan juga pertama sudah cukup curiga. Kenapa kok tidak mau membuktikan? Padahal disuruh menunjukkan kalau memang sewa mana buktinya. Tapi nggak mau membuktikan. Dan ngomong-ngomong soal kasus ini teman-teman, Kang Deddy Mulyadi itu bukan kok gimana-gimana. Kang Deddy juga memastikan apakah bapak yang ngeyel itu, masih mikirin loh Kang Deddy ya, apakah bapak yang menyewa itu memang benar menyewa di sana dan memang sewanya belum habis. Dan emang aturan sebelumnya kayak gimana, ketentuan sebelumnya kayak gimana. Nih dia. Pak Bos, salam saya ini lagi ngeberesin sungainya Bapak nih. Berhasil, kita bongkarin terus. Saya mau nanya, ini nanya Bapak rekam juga biar masyarakat tahu Pak. Pak, kalau sewa-sewa tanah itu termasuk yang kemarin yang ngotot sama saya, itu mereka masih sewa apa sudah habis sewanya Pak? Jadi saya kemarin udah telepon Pak Diki Pak. Saya tunggu surat Pak Diki nih ke CM ya. Saya mau bocahin nih supaya bantu bongkar ya. Pak Provinsi Alat gitu Pak. Itu sudah habis nggak saat itunya kontraknya mereka? Ya kalau misalnya belum habis juga nggak masalah, ada klausulnya Pak. Klausul tersebut ya kalau dipakai negara siap. Oh, jadi kita kalau hari ini pun karena tanahnya tuh udah sewa disewain lagi, sewa disewain lagi begitu. Iya, ya itu makanya kayak saya bilang Pak Diki pakai saya. Ya. Nah, saya kan hari ini nunggu surat beliau nih, saya bisa bergerak. Hari ini saya kirim surat ke Bapak, Pemprov Jabar akan pembongkaran bangunan yang di atas tanah PJT, kembalikan fungsinya kembali menjadi sungai, Pak. Siap. Baik, Pak. Hari ini dikirim juga surat nomor yang kirim surat, Pak. Siap. Terima kasih, terima kasih. Aman Pak, selesai Pak, makasih. Sudah, itu ada klausulnya. Ya klausulnya mah untuk tanaman. Klausulnya adalah apabila negara membutuhkan, itu mereka tidak boleh melakukan keberatan. Pak Diki, surat permohonan ke PJT bahwa kita akan melakukan normalisasi dan pembongkaran bangunan, sekarang juga kirim Pak, segera. Pak Jerikonya nunggu, ya. Nah, 15 menit suratnya dikirim, ayo segera kirim, ini tembusan ke saya udah di lapangan ya. Ketik surat jangan lebih dari 10 menit ya. Sama petanya Pak. Oke, sama petanya siap. Udah man. Udah jalan bos. Iya Pak. Oh dengerin ya, jadi Kang Deddy Mulyadi itu juga memastikan loh teman-teman ya. Apakah benar nih ketentuan sebelumnya kayak gimana sih gitu. Ternyata terkuak juga fakta menarik di sini bahwa sesuai dengan kesepakatan awal, semisalkan ini yang meminta itu adalah negara yang mau adalah negara, boleh-boleh aja meskipun posisinya dia itu masih menyewa di sana. Dan itu tertulis dalam kesepakatan. Tuh. Jadi ini yang patut dipertanyakan bapaknya nih waktu tanda tangan mau nyewa ini gimana? Tuh kan si Aige daun ayo we adat-adatan mung digusur bahwa menyalahi aturan jenah main gusur-gusur ternyata si mantan jaksa eta nu ngadat kamari bangunan digusur ke Kang Deddy mah nanti sakontrak-kontrakeun bangunan ka
jenis sejen. Harganya gitu main-main 80 juta. Ayeuna 75 juta setahun, bayangkeun atunya kumaha rek teu ngadat, aya lamun digusur moal aya pemasukan deui gina tah. Aing teu ngarti, jalan mengerti hukum tapi teu dipake. Naon bedana atuh jeung tukang pindang kayak gitu, goblok. Ketawa ya teman-teman ya, karena udah tahu kelakuan. Oh, ternyata di balik ini semuanya ngamuk-ngamuknya itu gara-gara uang yang OTW hangus ketika nantinya ini sudah digusur gitu. Ya tapi udah digusur sih Pak, gimana dong? Ini sudah berapa tahun nih bangunan-bangunan yang dibangun dulu asalnya Indomaret? Yang saya tahu Indomaret itu 2011 sudah ada. Sudah ada. Berarti ini sewa menyewa ini sudah berlangsung puluhan tahun. Mulai dibangunnya 2010 kan? 2010. Iya, dibangun 15 tahun. Ini berarti dengan sekarang sudah 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun kalau kali rata-rata setahun 300 juta kali 15 sudah hitunglah 10 kali 300 3 miliar tambah 5 kali 4,5 miliar. Negara berhak untuk menuntut. Saya bikin tim untuk mengaudit lewat tim BPK. Halo Pak Dirut, saya nanti dengan Bapak rapat ya hari Kamis di kantor Pemda Kerawang ya jam 14.30 ya. Bupati AF ya? Ya, Bupati AF. Yang keduanya nanti saya mengusulin audit terhadap para penyewa. Karena saya kan ngecek Pak, tanah Bapak itu satu ruko saja sama orang yang nyewa ke PJT itu setahunnya hampir 400 juta satu ruko Pak. Ya, Pak. Ini yang Pak Haji kemarin marah-marah saja, satu rukonya, satu warungnya 90 juta per tahun, dia 5 tahun kontrak. Yang satu lagi 90 juta per tahun dan bangunannya sudah hampir 15 tahun berdiri. Artinya dari orang yang marah kemarin ke saya aja itu bisa dapat dalam 15 tahun 5 miliar Pak. Nah itu kan, ini kan tanah negara gitu. PJT-nya murah banget sama orangnya disewain mahal banget. Bayangin Pak, orang bisa dengan dirut aja gajinya masih gede yang kemarin marah-marah itu. Baik Pak, nanti kita audit aja Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Nah loh, menarik teman-teman ya. Ujung-ujungnya Kang Deddy Mulyadi bakal mengaudit. Deg-deg ser tuh pasti ya. Gimana? Pak mantan jaksa, apakah sudah deg-deg ser nggak bisa tidur, kepikiran nggak bisa makan? Makanya saudara Manap, jadi orang tuh jangan sombong. Dunia ini ibaratkan komedi puter. Sewaktu-waktu ada di atas dan sewaktu-waktu ada di bawah. Sekarang saudara Manap lagi di bawah. Ibarat kata udah jatuh ketiban tangga. Paham? Kemana diam? Tawa. Ini kamu diam aja. Tawa aja. Kok begitu tawanya bener dong? Makanya saudara Manap. Ya, apes banget ya nasibnya Pak Manaf ini ya. Setelah berseteru dengan yang waktu tempo dulu itu dengan mantan presiden Pak Habibie, terus kemudian di momen saat ini dia berseteru dengan KDM yang mana ujung-ujungnya selain tadi akan adanya audit, ini juga ada terkuak fakta teman-teman ya, bahwa Pak Manaf ini kehilangan jabatannya di Yayasan Kampus UBP Karawang. Nah loh, kan? Makanya Pak hati-hati, rekam jejak Bapak itu udah buruk. Jangan nambah-nambah keburukan lagi. Bapak Lurah di sini punya nggak tanah yang bisa dibeli? Untuk ini dibangunin rumah? Ada. Maksudnya ini warganya direlokasi, siapin rumah. Dia diusir juga diusir kemana? Nggak punya 500 ribuan lah. Semeter. Ya udah bisa. Ya oke. Ini kan di benteng nih. Benteng. Di benteng oleh Podomoro kan. Podomoro di benteng agar mereka terbebas dari banjir. Karena rumahnya rumah mewah. Ya kan? Nah kemudian nanti kalau air Citarum meluap, maka yang rumah mewah tidak kerendam. Nah, betul. Kemarin aja belum di benteng, di sini tuh segini, Pak. Ya makanya. Sekarang udah di benteng. Makanya kan parah. Ini di benteng. Emang pindahkan. Lokasi. Bapak dari mana asalnya? Dari Poponcol asalnya, Mang. Poponcol. Dulu pindah ke sini gimana ceritanya? Dulu sih
Di sini kan udah ramai, murah lah di lahan pengairan. Oh, beli lahan garapan. Iya. Dari orang oknum pengairan. Ya kira-kira gitu. Yen kan imah di dia. Padahal tanah pengairan. Iya kan Pak, dengan pembangunan itu Pak, rumah mewah itu, ini kalau banjir bisa segini taruhan saya. Benar Pak. Ya nanti saya pikirkan, saya tidak akan nyengsarain warga. Iya. Warga kan emang nggak punya rumah, mau disimpan di mana lagi. Pak Lurah mau dirupnya silakan. Pak Lurah suruh cariin tanah, nanti kita biar bikin rumah yang rapih, yang tertata. Tuh, dengerin ya. Ini pesan dari KDM untuk warga-warganya yang mana adanya penggusuran ini bukan berarti KDM lantas lepas tangan gitu aja. Enggak, itu bukan KDM banget ya. KDM itu memikirkan apa yang nantinya bakal dilakukan untuk warganya yang kena gusur ini, yaitu menyiapkan rumah, teman-teman. Tuh, dengerin. Jadi gimana? Mungkin buat Pak mantan jaksa tadi, masihkah Anda marah-marah, emosi terus karena ya kemungkinan nanti sudah tidak bisa lagi meraup untung dari situ? Gimana? Atau mungkin dari kalian teman-teman, punya tanggapan apa kalau menurut kalian? Silakan langsung tulis saja di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa.